manusianya. Oke, kayaknya boleh dimulai sebentar. Ya, yang lain, oke, makasih semuanya buat yang udah datang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat-sehat aja, kerjaannya lancar di tengah pandemi yang sudah mulai berkurang ya. Busway kayak gitu udah mulai dibolehin penuh, sekarang udah KRL, MRT udah nggak ada tanda X-nya lagi tuh, tanda penghalang COVID. Ya, sebenarnya bahasannya santai aja sih malam ini. Caca minta saya dan teman-teman itu untuk ngejelasin tentang cara pakai bot. Ya, sebetulnya cara pakai bot gitu-gitu aja sih ya, nggak ada special treatment sebetulnya. Yang jadi masalah mungkin teman-teman sering bentrok ya, kayak gitu. Sebenarnya hal kayak gini sih nggak perlu di-present ataupun nggak perlu dijelasin. Saya cuma mau bilang bahwa sebetulnya karena botnya komunal ya, botnya komunal dipakai sama teman-teman dengan algoritma yang cukup kompleks, sehingga terkadang dia harus scanning, dia harus merebalancing, bahasanya rebalancing chart yang ada di bawah untuk smart money-nya, bahasanya kayak gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bukan bersabar sih sebetulnya, apa ya, gantian aja, karena kalau teman-teman dengar, saya sering lihat, sering perhatiin di jam-jam trading, di jam penuh gitu, sebetulnya tidak terlalu signifikan perubahannya kalau teman-teman antara menit ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Karena gini, kalau saya boleh jelaskan, teman-teman bisa lihat running trade yang ada di OLT teman-teman, itu semua adalah data delay sebetulnya, bukan data pada saat hal tersebut terjadi. Ada yang transaksi di sana, lalu keluar di running trade teman-teman, itu enggak. Betulnya dia ada proses pengolahan di data feed bursa, itu terdelay sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Jadi kalau teman-teman ada di bursa, mereka bisa mengatakan itu real time. Real time trading itu adalah range waktu mereka, dalam window waktunya mereka, antara 1 menit, antara 0 detik, 1 detik, sampai dengan 15 menit, itu masih mereka sebut real time. Tapi kalau udah lebih dari itu sudah tidak real time. Makanya terkadang ada trade kita sudah terjadi, tapi masih belum done atau seperti apa, itu wajar. Bukan karena delay, tapi itu karena si JATS, Jakarta Automatic Trading System-nya, memang melakukan delay. Mereka lebih mendahulukan transaksi dibandingkan data feeding. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman buka di bot kayak gitu, misalnya DML BBCA di 901, terus BBCA lagi di 90203, perubahannya tidak akan terlalu signifikan, baik itu di bandarmologi dan yang lain-lain. Karena apa? Data bursa memang itu di running semua, tapi itu memang bukan order yang seharusnya. Misalnya kita bisa melihat di sini terjualnya BBCA, belum tentu di OLT lain itu terjual BBCA juga. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang high frequency trading seperti Cijani bisa ngelihat order book kayak gitu. Order book jauh bisa lebih diandalkan kecepatannya kayak gitu. Makanya dalam bot kita itu kenapa mereka selalu kadang-kadang sedang scanning atau apa, itu adalah cara bot kita untuk mengejar penghitungan, kalkulasi secepat mungkin. Makanya kadang-kadang sedang scanning kayak gitu untuk mendapatkan data paling komprehensif, paling tercepat untuk mendapatkan data tersebut ya, maksudnya penghitungan tersebut. Gitu. Bentar. Selanjutnya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa kita akan ketinggalan momentum. Kalau misalnya kita kehilangan 1 jam, setengah jam, itu memang kita ketinggalan momentumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat di chart OLT, pergerakannya itu mereka punya split pergerakannya sekitar 15 detik, 30 detik. Jadi yang pertama mereka lebih cepat itu di chart dan juga order book. Kalau di running trade,
dia justru delay sebetulnya. Karena pertama, kenapa sih kok bisa diasumsikan delay? Pertama, di bursa itu ada pre-opening. Pre-opening itu teman-teman bisa tahu semua trading yang diorderkan dari lewat jam 12 malam itu semua di-pooling, diantrikan semua, dimasukkan ke dalam order book-nya bursa. Nah, itu yang lihat pagi-pagi pada 9.00 running itu, nah itulah yang terjadi. Pada saat order book-nya masuk, nah itu yang terjadi running-nya. Bukan pada saat 9.00 itu ada yang jual beli pada saat tersebut. Gitu. Ya. Jadi, kenapa saya sebutkan ini? Bukan karena bot-nya sering scanning dan yang lain sering error atau apa, tapi karena memang metode penghitungan kita sekarang dirubah. Dengan kemarin ada perubahan metode perhitungan yang bursa lakukan juga ya. Menghilangkan kode broker, akhir kuartal pertama ini juga akan dihilangkan tipe broker. Jadi buat di tempat yang lain itu ada NBSA dan yang lain-lain itu nanti tidak akan ada. Nanti itu akan hilang, itu akan plain semua, hanya tanda strip aja. Teman-teman bisa ngelihat kan ada tanda strip ketika ngelihat di order book, bukan order book, apa ya, broker summary, ya betul, broker summary. Di broker summary itu teman-teman akan melihat ya, ada tanda strip aja, biasanya kan ada C, C, X, A, M, G, dan yang lain-lain. Nah, nanti akan jadi strip. Begitu juga nanti dengan identifikasi dari ininya, jual belinya, entah itu asing ataupun dia dari domestik dari kita sendiri ya, kayak gitu. Oke, sebetulnya ini hanya cuman pengen merefresh aja ke teman-teman. Saya biasanya ngebawain Zoom itu soal dasar pasar modal. Saya ingin merimain itu sih sama teman-teman, bahwa sebetulnya di bursa itu bukan main-main, tapi di bursa itu adalah berbisnis. Oke, saya akan coba mulai ke bagian lain. Oke, saya akan membawakan ini di quantitative trading system. Sebetulnya ini pernah dibawakan di sesi lalu dengan The Origin ya, ada Om Kus dan yang lain-lain. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa tools di BBK dan juga penggunaan bot dan yang lain-lain ini tidak lepas dari quantitative trading system. Sebetulnya kalau teman-teman yang udah melihat Zoom saya ataupun mentoring semacam ini di waktu sebelumnya, ini pernah saya bawakan. Cuman saya ingin merimain sama teman-teman karena terkadang kita lupa. Saya aja terkadang lupa untuk mengingat bagaimana sebuah trading, sebuah perilaku di bursa itu harus dilakukan. Jadi kebetulan ada teman-teman yang sudah senior. Saya ngelihat listnya di sebelah kanan. Ada Cifon, ada Kojesi, ada Cijani, ada Om Kus. Om Kus salah satu guru saya yang paling dulu telaten banget. Ngajarin saya sampai kesel dia. Dia membawakan hal yang bagus dulu pada saya. Pendekatannya adalah coba lu belajar Dow Theory, katanya. Itu adalah pergerakan di mana bursa bergerak tiap harinya seperti itu. Coba kita remind ya teman-teman. Apa aja sih perihal Dow Theory? Oke. Dulu ini dijelaskan atau diramu oleh Charles H. Dow 1815 sampai 1902, teori dasar analisis teknikal. Sebetulnya sih bukan dia gitu, tapi kawan-kawannya mengumpulkan mengklipingkan hasil pemikiran-pemikiran dia lalu dipadukan dan menghasilkan Dow teori tersebut. Teman-teman bisa melihat di layar. Saya coba jelaskan satu persatu. Pasar memiliki tiga pergerakan, major, medium, dan minor movement. Apa aja sih itu? Pertama, pasar memiliki major. Major itu adalah rentang waktu yang lebih panjang, misalnya setahun, tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kayak gitu ya. Tahun dan sampai 100 tahun.
Ya, kalau teman-teman lihat Nasdaq dan yang lain-lain panjang banget mereka bisa ngelihat kalau dari sisi major ya. Kalau sisi medium dari antara 1 tahun, 6 bulan, 4 bulan, kan, secara bulanan, kayak gitu, secara mingguan. Kalau minornya teman-teman bisa ngelihat secara harian, secara dari menit, 4 jam, 1 jam, detik, per detik, malah seperti itu. Teman-teman bisa melihat pergerakannya naik, turun pada setiap posisi pergerakan sebuah harga, dia akan membuat sebuah pola. Makanya teman-teman yang sebetulnya ingin bisa belajar lebih jauh di pasar modal, teman-teman bisa banyak belajar bagaimana pergerakan saham itu bergerak dan juga bisa memforecast nanti ke depannya seperti apa. Ya, yang kedua berikutnya memiliki 3 fase, yaitu akumulasi, partisipasi pasar, dan distribusi. Akumulasi adalah di saat saham itu mulai bergerak, ya. Coba contohkan dengan oret-oretan aja. Di saat saham bergeraknya hanya seperti ini, di bawah kayak gini. Mereka lagi akumulasi. Ketika akumulasi sudah terlihat oleh pasar, oleh kita, oleh market yang retail, maka dia akan membentuk inclination, kenaikan. Kayak gitu, teman-teman bisa melihat kayak gini, ini adalah proses partisipasi pasar sebetulnya. Ya, partisipasi pasar di saat pasar sudah mulai merespon, oh sahamnya bagus, ada yang memberitakan bahwa dia ekspansi, ada yang memberitakan bahwa labanya naik, dia akan bergerak naik, ya kan? Lalu nanti dia akan mengalami sideways, di mana pasar itu merasa bingung. Apa masih bagus? Apa valuasinya masih bagus? Apa PBV-nya masih rendah? Ataupun betul nggak sih ekspansinya ada? Lalu market pun akan bereaksi. Ternyata betul. Ternyata si perusahaan tersebut memang betul ada ekspansi, betul dia board komisarisnya baru dan lebih visioner, lebih milenial seperti apa, dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Gitu. Tapi misalnya pada saat di atas, oh ternyata akuisisinya dia batal. Pada saat dia mengalami sideways lagi. Akuisisinya dia batal, ternyata labanya itu hanya polesan aja. Ternyata ada backdoor listing di belakangnya. Oke, saatnya distribusi. Terjadinya sentimen pasar yang seperti itu. Mereka mulai turun harganya, mulai turun ke bawah dengan berita buruk. Oh iya, ternyata rugi kemarin belum ketutup sekarang dan oh ternyata wah banyak ceritanya. Lalu berikutnya dia Sorry, lagi lu sedikit. udah share screen belum ya? Udah, emang nggak kelihatan ya? Iya. Masa Jadi sih? gua masuk ke view yang speaker, terus lu karena sebagai speaker gede, tapi jadinya ininya apa? Bukan kayak share screen, tapi karena di kamera lu aja gitu. Semuanya kayak gitu nggak sih guys? Atau gua sendiri? Masa sih? Iya jadinya burem. Share screen sih, yang biasanya itu kayak biasanya. Iya burem. Iya kan? Tapi iya as background bener, kenapa ya? As background. Tuh, as your background tadi bukan share screen dari PPT atau apa gitu loh. Coba, wait, mana handphone kita lihat? Dingin sebentar. Maybe something happen, sebentar ya. Kita lihat. Wait. Oh, kayak ini koneksi internet gua ini kalau burem begini. Iya, biasanya juga dijadiin background gini sama Adi. Cuman biasanya nggak burem, ini burem. Sorry bentar. Coba kalau gua ganti koneksi lewat handphone ya. So sorry banget karena memang di sini hujan deras ya. Namanya anak kosan. Wait, gua coba disconnect dulu yang ini ya. Sebentar.
Iya betul, Oke. do teori. Yap. Eh, wait bentar. Gue benerin dulu biar nggak putus tengah jalan. Oke, yang tadi udah di poin kedua ya. Di distribusi, oke. Lalu pasar selalu memperhitungkan semua berita. Hal ini berarti sebetulnya yang terjadi di harga itu adalah hal yang sudah mencakup semua berita, sentimen pasar, dan juga gosip di lingkungannya dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi perihal katanya mau merger sama A, mau merger sama B, di dalam chart candlestick itu sudah menyebutkan itu semua. Semua terjadi itu seperti itu. Contoh yang paling gampang, yang paling remarkable sama teman-teman, saham buka gitu kan. Katanya mau melantai, bled, udah mulai arah tuh, berapa ya, sehari atau 2 hari ya? Udah kayak gitu, katanya itu adalah cara exit-nya para investor-investor lama untuk taking profit dan yang lain-lain. Ya bisa terlihat dari chartnya sampai sekarang gitu. Apakah itu terbukti nggak berita-berita tersebut? Kalau misalnya memang didukung dengan kebenarannya ya akan turun terus seperti itu. Nah, bisa terlihat seperti sekarang. Kepercayaan pasarnya menurun dan yang lain-lain. Semua turun drastis ke bawah. Kayak gitu. Lalu berikutnya, indeks dan intermarket saling mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi, semacam apa ya, ada perang kayak kemarin, maka harga minyak mulai naik gitu kan, karena peperangan itu membutuhkan BBM, oil, dan yang lain-lain. Waktu kayak apa, soal CPO, CPU-nya mulai murah kayak gitu kan, mulai repot harga di Malaysia dengan di harga di Indonesia mulai saling mengkonfirmasi harga penurunannya kayak gitu ya. Lalu berikutnya suatu tren dikonfirmasi dengan adanya volume perdagangan. Jadi kalau melihat di bawahnya tuh, di bawah kita, di bawah chart kita, di chart BBK dan DML, bisa ngelihat smart money-nya. Kalau volume kan kita tidak bisa melihat nih, hanya volume transaksi aja, entah itu jual atau beli. Tapi kalau di Next atau di BBK, di bawahnya, ada HD, sekarang namanya kita rubah, itu menunjukkan smart money dalam sentimen apa sih? Dalam sentimen untuk pembeli, diakumulasi, atau justru menjual. Teman-teman bisa lihat di bawah. Nah, suatu tren terkonfirmasi dengan adanya volume perdagangan. Nah, bisa dilihat di tren smart money-nya itu sedang naik atau sedang turun. Ya kan? Di situ bisa terlihat. Konfirmasinya di mana? Bisa dilihat di candlestick-nya. Apakah trennya dia patah atau enggak? Kayak gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Yang berikutnya. Tren akan selalu berlanjut hingga terjadi konfirmasi pembalikan arah. Itu yang saya bilang tadi. Ada yang saling mengkonfirmasi antara indikator, ada yang suka ngelihat MACD dan yang lain-lain, kayak gitu ya. Ngelihat MACD, ngelihat dari chart pentilnya ini ternyata udah jadi merah, misalnya kayak gitu. Kan bisa aja. Oke. Oke, selanjutnya nanti akan saya skip sih beberapa bagian. Indikator, ini yang tadi saya bilang, kita bisa dari stokastik, dari volume, dari Fibonacci retracement, moving average, teman-teman bisa lihat dari ini semua, gitu ya, untuk mengkonfirmasi semua hal. Makanya kita punya beberapa chart, ada banyak chart di kita itu untuk mengkonfirmasi. Ada teman-teman yang udah terbiasa dengan Fibonacci retracement, ya pakai itu. Ada yang ngelihat VPA dengan volume, price analysis kayak gitu, silahkan. Dari stokastik silahkan, gitu kan. Dari moving average kita punya Giveline yang udah bisa menggantikan itu dan justru lebih dinamis dan juga lebih powerful serta informatif. Gitu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ini bahasannya teknis. Ini yang saya bilang, untuk menentukan keputusan trading itu seperti apa sih, gitu kan? Di chartnya BBK, di tools dan di bot kita, ini untuk bisa mengkerucutkan pemikiran kita, untuk bisa menentukan dasar penentuannya, apakah mau jual atau mau beli, kayak gitu.
harga sudah naik tinggi, stokastik sudah overbought, misalnya volume jualnya tinggi gitu kan, kelihatan di HD smart money-nya dia mulai merah-merah, udah sehari atau 2 hari, berita negatif di media juga mulai banyak, kenapa nggak dijual, kayak gitu kan, udah sentimennya udah mulai buruk. Lalu misalnya kalau mau beli, oh iya, candle-nya baru aja breakout trend line-nya, di DML tuh baru breakout trend line yang weekly atau yang monthly, gitu kan. Candle-nya ternyata bullish engulfing. Kalau teman-teman yang sudah belajar TA ya, sedikit-sedikit akan tahu, gitu kan, atau enggak udah morning star gitu, akumulasi dari investor asing. Nah, ini saya ganti nanti redaksionalnya karena akan hilang juga, kita nggak akan bisa ngelihat mau asing, mau aseng, mau asung gitu kan. Terserah aja. Akumulasi dari HD smart money-nya bisa dilihat, atau chart pattern-nya udah mulai bagus, udah mulai bentuk flag misalnya, dia akan breakout dan naik kayak gitu. Teman-teman bisa menentukan keputusan berdasarkan chart-chart yang kita punya, saling mengkonfirmasi. Bukan berarti teman-teman misalnya masuknya lewat trading sistemnya BBK, tapi exit-nya pakai pentil gitu kan, boleh-boleh aja sih, cuman teman-teman harus tahu resikonya gitu kan. Bisa saja pentil lebih telat nanti, ataupun ternyata BBK yang lebih telat, kayak gitu. Dia harus punya pakemnya, teman-teman akan bertrading seperti apa. Jadi bisa dilihat, nanti oh ternyata di pentilnya juga udah masuk, oh ternyata di VPA-nya juga udah bagus, di DML bagus, ya udah masuk, kenapa enggak gitu. Jadi teman-teman punya benchmark salah satu, misalnya pakai BBK trading system, lalu mengkonfirmasi pakai pentil, pakai VPA, pakai Darvas, pakai Fibonacci, itu boleh-boleh aja, nggak ada yang salah ya. Oke, ya. Trading system ada yang kompleks kayak moving average, juga ada yang simple kayak moving average, dan juga ada yang kompleks kayak BBK yang punya banyak rules dan yang lain-lain. Bisa dilihat ada yang hanya cara MA dan yang lain-lain, tapi kalau BBK trading system ya lihat dari likuiditas, dari candle, dari akumulasi, dari candle pattern, itu semua udah dimasukin semua. Sudah diramu sedemikian rupa oleh ya terkenal juga almarhum Pak Asun dan juga Prof UK ya. Mereka mendedikasikan ini untuk bisa dipakai bersama oleh kita semua. Kita selalu melakukan backtest. Ini salah satunya pernah di backtest dengan EMA crossover yang biasanya trading dengan MA kayak gitu, crossing yang golden cross dan dead cross. Ternyata ya hasilnya cukup mengecewakan. 28% dari rentang 2011 sampai 2020 gitu kan, tidak begitu profit. Drawdown-nya cukup tinggi, 92%. Oke. BBK Trading System bertahan konsisten mengarungi lautan saham bursa Indonesia. Itu. Net profit-nya 7.493%. Itu kalau misalnya konsisten ya. Terlihat memang seperti mengawang-awang. Ya memang, Pak Asun aja biasanya selalu membuat itu menjadi setengahnya gitu. Tidak mungkin seorang manusia ataupun kita bisa sepresisi mesin dalam melakukan buy and sell di harga terbaiknya. Gitu. Makanya Pak Asun selalu mengangkat hasil backtestnya berapa sih? Oh, setahun ini bisa 50%. Oke, berarti portofolio kita bisa naik 25%. Gitu. Dia selalu bilang. Prof juga bilang, ya mana bisa sih lu katanya nyamain mesin katanya. Kecuali kalau kita udah trading system kita ataupun OLT kita udah bisa dicolok API gitu dari AMI broker, kita bisa beli dan jual langsung. Sayangnya belum ada sampai hari ini gitu kan. Yang untuk buy dan sell-nya itu berdasarkan trading system secara langsung. Tetap aja harus menggunakan intervensi manusia. Kayak gitu. Makanya Ko Asun selalu memotong itu 50%. Drawdown-nya hanya 19% dari total modal kita. Tuh. Nah, yang terakhir ya bisa dilihat secara tahun ke tahun yang lebih growth adalah dari BBK Trading. Oke. Di sisi itu saya akan mencoba remind ke teman-teman. Memang terdengar terlalu banyak omongannya, cuman saya sih ingin selalu menitipkan apa yang Pak Asun selalu titipkan ke saya, bahwa belajar
di dunia pasar modal itu tidak hanya sekedar buy dan sell, tapi kita tahu marwahnya seperti apa, tahu sistemnya tuh seperti apa, tahu bagaimana bursa itu bergerak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak merasa bahwa kok kenapa sih harganya naik, kenapa sih harganya turun, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya kita mungkin ngebaca chart aja ya dari manual book-nya BBK. Kita lihat bagaimana sih cara baca DML dan yang lain-lain. Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom pertanyaan ya. Apalagi buat teman-teman yang masih baru di BBK, mungkin teman-teman ada yang waktu itu nanya, secanggih apa sih gitu kan, sebagus apa? Nah itu udah saya presentasikan tadi. Dan ada yang minta, ya coba lihat ditradingkan nggak sih sama mentornya. Kebetulan Cijani mentradingkan itu dengan baik. Saya juga sebetulnya beberapa waktu lalu trading dengan BBK mode 1 dengan sangat baik. Hanya saja sekarang akhir-akhir ini ada kesibukan pekerjaan sehingga saya lebih menarik beberapa sahamnya atau emitennya untuk dijadikan cash, untuk ditahan dulu sementara. Karena apa ya? Karena saya tidak ada di depan monitor, tidak bisa trading di jam-jam perangnya BBK seperti yang ada rules-nya. Karena kalau kita sudah tidak disiplin, biasanya portofolio kita juga amburadul. Itu yang membuat saya lebih baik menahan diri dulu untuk tidak trading secara agresif, tapi lebih kepada memperbaiki beberapa hal yang harus di-optimize di BBK kayak gitu. Oke. Saya mau buka ini, saya stop dulu screenshot-nya. Alah, sorry. Oke. Oke, saya pengen masuk langsung ke chart DML aja ya, biar nggak terlalu panjang ceritanya. Oke, teman-teman udah familiar dengan chart DML. Saya akan coba jelaskan lagi sedikit banyaknya ya. Oke. Chart DML ini adalah salah satu signature-nya punya BBK, di mana chart ini kayaknya tidak dimiliki di premium-premium lain ya. Karena chart ini auto charting. Jadi garis-garis yang teman-teman lihat di sini nih, gitu. Kayak gini, ini bukan dibuat digarisin sama saya atau sama tim BBK, tapi ini auto. Berdasarkan justifikasi sistemnya, algoritmanya. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada moving average, ada current value, gitu kan. Ada value average, dan juga ada beberapa indikator lain ya. Kita sebutin dari bawah. Ini adalah HD histogram, teman-teman bisa melihat pergerakan yang saya tadi bilang, sentimen pasar seperti apa sih, bandar kita ataupun smart money kita sekarang sedang condong ke arah mana, akumulasi atau distribusi, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu yang kedua, di bagian ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah line ya, line chartnya dari HD tersebut. Teman-teman bisa ngelihat jika terjadi crossing kayak gini nih, gitu kan, golden cross sama yang tadi yang suka biasanya MACD atau MA crossover, bisa ngelihat bahwa ini bisa dijadikan patokan juga hal yang sama ketika dia cross up ya dari yang leggingnya. Legging itu yang warnanya orange ini nih, orange atau coklat, tergantung monitor masing-masing dan juga tergantung tes buta warna masing-masing. Ada yang merah, ada yang coklat, ada yang oranye. Mata saya ini ngelihatnya oranye, dan juga ini ada yang kuning. Ini ada yang lebih fast, lebih cepat kayak gitu pergerakannya. Yang tadi lagging, yang ini leading. Ya, kalau yang
lebih cepat ini memotong yang lebih lambat, berarti itu ada sesuatu yang khusus kayak gini ya. Ini bisa kita tarik ke atas. Ya kan, terjadi kenaikan beberapa hari sebelumnya. Dan juga ada kenaikan yang cukup signifikan setelahnya. Karena udah ada yang ngumpulin. Seperti yang saya tadi bilang, kalau udah ada akumulasi, teman-teman bisa lihat candle yang ini. Ya kan? Candle yang itu dia naik secara cepat, tinggi ke atas. Dan hari ini ternyata turun. Tapi bisa dilihat teman-teman, penurunannya tidak seperti kenaikannya. Akumulasinya, distribusinya. Kayak gitu cara bacanya ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada ribbon. Jadi ini tuh spektrum sebutannya. Kalau Wasun kita nyebutnya ini ribbonnya. Kalau misalnya dari arah merah, kayak gini teman-teman bisa lihat. Dari arah sini nih, merah. Kayak gini bisa ngelihat dia candle-nya juga masih merah, dia sideways, dan naik di sini-sini aja, dan malah cenderung turun pergerakannya, maka itu akan merah. Jadi teman-teman lihat bisa di posisi gini, dia udah mulai kuning. Teman-teman kalau udah mulai kuning, ini adalah alert. Udah mulai bisa ngelihat bahwa akan adanya terjadi perubahan sebuah tren. Kayak gitu. Ini udah mulai kuning. Bisa kelihatan di sini trennya seperti apa, dan di sini bisa terlihat seperti apa, sama seperti yang saya tunjukkan tadi di sini. Ya. Kita ganti warnanya. Ya kan? Crossing di sini sama kayak terjadi crossing di sini. Oke. Bisa kelihatan ketika dia crossing naik, maka dia akan perubahan trennya akan terjadi. Kayak gitu. Ya. Di sini candle-nya udah mulai pale. Ya, berarti dia mulai ada sentimen pembalikan arah. Begitu juga gini. Ini hati-hati juga. Dia bisa aja turun ke bawah, bisa aja naik ke atas. Oke. Trading system BBK udah mulai mengingatkan. Dia udah mulai pale nih, hati-hati. Ternyata ini kan dari merah nih. Biasanya kalau dari merah kan berganti dia ke hijau. Tapi siapa yang tahu? Kita harus mulai berhati-hati, ngecek juga chartnya lagi. Kemungkinannya naik atau turun, kayaknya sih akan turun dulu baru naik, kalau menurut saya, gitu kan. Karena di sini ada distribusi sedikit. Ya kan, apalagi besok hari Jumat, biasanya ada profit taking, kayak gitu. Tapi kita bisa lihat, kenapa ini bisa masih hold, bisa dilihat dari sini, dari give line-nya masih berwarna biru muda, di sini juga biru muda pekat, dia belum memotong ke bawah. Dia belum memotong ke bawah, sama ya warnanya, ganti ya. Warna ini, nah, dia belum memotong ke bawah garisnya. Dan ini juga ada garis merah-merah ini adalah rata-rata 20 hariannya, dia belum lebih dari rata-ratanya. Kan kita masih punya vertical gain dari sini ke sini. Kalau teman-teman mau tahu kira-kira targetnya gimana, nih ke sini. Ada berapa sih targetnya, berapa persen? Oke, satu titik bergerak ini 2%. Nih. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 10% kenaikannya kira-kira. Kayak gitu. Trendline apa yang menghalangi dia? Warnanya biru. Ini adalah trendline monthly. Lalu trendline juga ada yang warnanya kuning. Nih, yang begini. Ini adalah weekly. Mudah kan? Di BBK kita udah bisa tahu kenapa alasannya kita beli sih, gitu kan. Kita jadi tahu. Ya kan, dari hari kemarin dia ada akumulasi. Candle-nya dia udah mulai berubah warna. HD line-nya yang di bawah itu udah mulai cross up, golden cross gitu kan. Dari current value-nya aja 55 miliar. Why not? Kayak gitu kan. TPI kemarin masuk. Kayak gitu. Ini menunjukkan apa sih di sebelah kanan? Ini harga, yang ini adalah dari give line, dan yang ini adalah MA200, teman-teman. Oh iya, teman-teman yang ingin mengulang ini, ngelihatnya seperti apa, ada di guidebook-nya. Kalau yang belum punya bisa minta ke Kak Caca ya. Kayak gitu. Yang putus-putus ini adalah MA200. Oke, ini adalah candle, tuh kebayang ya, bisa naik kayak gini, jujur ke atas. Keren, keren, keren. Oke, itu untuk DML. Saya tidak banyak-banyak, kita baca secara ringkas saja. Teman-teman bisa nanya ke mentor-mentor di room untuk penjelasan lebih lanjutnya, misalnya pengen tahu lebih dalam. Ada maksimal buy, ataupun ada maksimal buy 278 juta, garis miring 86 juta. Apa sih bedanya? 278 juta itu adalah porsi yang dibuat oleh Klasen. Ini sebetulnya trading system dia membuat
bagaimana porsinya dia bisa masuk gitu. Sekitar 278 juta. Itu kalau sekali masuk. Tapi kalau misalnya dia berdasarkan stage-nya, dia mau masuknya bertahap, lewat masuknya itu lewat 86 juta. Gitu. Dia ini bisa masuk secara 3 kali. Gitu, secara 3 sesi masuk. Oke, teman-teman bisa lihat current value-nya 50 banget, value average-nya 41, udah gede banget. Biasanya di current value-nya kita nggak masukinnya di atas 5 miliar, ini udah lebih banget. Current value-nya juga udah 1,34. Wah, ini nggak ada masalah kan? Kayak gitu. Oke, kita change ke chart BBK sekarang. Hup, 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 hup. Oke. Oke, chart BBK. Di sini sekarang udah ada remark-nya. Sengaja sekarang kita dibuat remark-nya sudah ada di sini. Yang kayak gini-gini. Iya, dan tulisan pentil ini sebenarnya bukan karena chart pentil ya, tapi ada titik-titik kayak gini. Ini adanya distribusi selama 5 hari ke belakang, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat nanti di remark-nya itu di dalam PDF, biar bisa kebaca semua ya. Kita jelasin lagi satu-satu. Ini sama kayak tadi, ada histogramnya, cuman ini sahamnya beda ya. Kalau misalnya ngelihat tadi TPI ya, ini nggak apple to apple, ini nggak TPI lagi, tapi saya pakai saham UNTR, United Tractor. Juga di sini HD lainnya. Oke, makanya kenapa di sini pada kosong semua? Lihat, asalnya dari chart hijau, kenaikan hijau, sekarang dia udah mulai pale. Gantilah. Ini sekarang udah mulai banyak warna magenta di sini, ganti warnanya. Warna apa ya? Warna ini aja, jarang. Nah, di sini udah mulai warnanya pale. Ini bisa kemungkinan apa? Bisa naik, bisa turun. Kemungkinannya naik atau turun? Kayaknya sih turun besok. Kenapa? Lihat, dia jadi shooting candle-nya. Ya kan, tidak jadi naik. Kita hapus dulu. Dan juga lihat di GIF line-nya. Dia udah berwarna magenta. Oke. Dan di sini bisa lihat spektrumnya merah pekat, teman-teman. Dan juga kenapa di beberapa hari yang lalu pada saat dia turun dalam ini, ternyata dari HD lainnya itu dia dead cross. Dari yang lagging ke dari leading yang asalnya di atas memotong ke bawah dari yang lagging kayak gitu, teman ya. Di beberapa hari kemarin, di minggu kemarin, dia ternyata ada distribusi di atas rata-rata 1 bulanannya. Dilihat kenapa misalnya ini dijual, kemana sih kira-kira ini dia akan turun gitu kan. Teman-teman pengen tahu, bisa lihat di DML. Atau enggak, di sini ada perbandingan VPA-nya, volume bisa kelihatan itu, yang warnanya ungu ini. Mungkin nggak sih dia ke situ? Mungkin aja. Nih, perpanjangan dari ini nih, setitik ini ke sini, nanti dia bakal turun ke sini. Mungkin nggak sih? Yang apa-apa agak-agak miring. Oke. Ya, mungkin aja ke situ. Mungkin. Mungkin juga tidak, ya mungkin juga tidak. Naik juga ke atas juga bisa. Tapi selama dia masih distribusi terus, dia akan mungkin turun ke bawah. Bisa kelihatan kan? Di sini. Tuh, dia mantul. Oke, teman-teman. Oke. Di atas masih sama kayak yang tadi. Teman-teman bisa mengartikan ini hal yang sama. Ada value average, fair value, maksimal buy itu masih sama dengan yang tadi. Ya. Nah, saya di sini indikatornya 2. Cuman dari harga dan juga dari GIF line-nya aja. Oke, sesimpel itu teman-teman bisa ngelihat di sini aja, di remark di atas ini. Kalau bagus ya beli di situ. Mau nyopet 1, nyopet 2, atau di goyang dumang tuh pergerakannya tinggi banget, cepet banget. Atau di BBK. Oke, kita lanjut ke yang lain. Sekarang ke tadi ya, masuk ke bahasan cacing. Sebenarnya cacing sederhana sih, saya tidak akan panjang-panjang. Nah, cacing.
Oke, pergerakan cacing ini adalah teman-teman ada yang pernah melihat Bloomberg Terminal? Ada yang bergerak kayak gini namanya RRG, dibuat oleh Julius de Campenar, dan ada yang sering bilang bahwa cacingmologi atau cacingnya BBK itu adalah jiplakan dari RRG-nya yang ada di Bloomberg. Sayang sekali asumsinya salah gitu. Kalau teman-teman lihat yang punya Bloomberg Terminal silahkan bisa dilihat benchmarkingnya dia tidak berdasarkan IHSG dan juga terkadang dia bergerak tidak tahu berdasarkan titik tolak ataupun titik perhitungan pergeserannya itu dari mana. Kenapa kita mengklaim ini jauh lebih baik? Karena sistem cacingmologi itu dibuat oleh orang Indonesia, produk Indonesia ini, dan juga sudah ada hak patennya oleh Prof. UK dan juga Ko Asun. Dia meramu ini sehingga bisa menjadi lebih komprehensif dan juga lebih tajam dalam mengartikan pergerakan sebuah bursa. Arti dari cacingmologi ini ataupun pergerakan cacing ini apa sih sebetulnya gitu kan? Gerak-gerakannya ini adalah pergerakan relatif. Pergerakan relatif terhadap apa sih? Ya, teman-teman bisa lihat di layar ada nama-nama emiten dan juga bisa ngelihat IDX Finance dalam warna hijau dan juga composite di tengah. Teman-teman bisa artikan ini satu, chart cacingmologi itu memperbandingkan pergerakan emiten-emiten yang ada di layar, tentunya bukan yang lain ya. Ini adalah secara sektoral, yaitu adalah IDX Finance, sektor keuangan. Artinya adalah seperti ini. Cacing yang bergerak di layar ini, teman bisa lihat, ini bergerak relatif terhadap sumbu tengahnya atau sumbu utamanya yaitu composite terhadap IHSG, ya. Jadi bisa melihat pergerakan saham-saham mana yang lebih linear terhadap sebuah kenaikan dan juga yang mengkerek kenaikan di composite-nya kita. Kenapa saya bisa mengasumsikan kayak gitu? Karena pertama, IDX Finance adalah salah satu bobot terbesar. Jadi bisa ngelihat pergerakan ini loh yang mendorong IHSG naik tuh gitu. Pakai apa aja sih ngedorongnya? Oh, pakai BBNI, pakai BNGA, pakai BJTM, pakai BBCA, kayak gitu. Pakai BJBR tuh mulai bergerak dari BBTN, mulai bergerak dari Dark Horse kayak gini. Mulai naik ke atas. Ya. Jadi cacingmologi ini sudah sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia menyesuaikan dengan iklim ataupun dengan environment-nya di bursa kita. Jadi pergerakan ini bukan semu, ini bukan hanya sekedar gambaran aja, tapi ini bisa dilihat dari pergerakan harga dari sahamnya. Betul nggak sih naik? Betul nggak sih dia bergerak naik ke atas? Bisa lihat BBNI, kayak gitu kan. Bergerak BJTM, BNGA, teman-teman. Nah, lalu penjelasan berikutnya adalah, kok ada yang beda sih panjangnya gitu kan? Panjang dari si kepalanya. Ya kan? Kayak gitu. Ini tergantung bagaimana momentum pergerakan dari saham tersebut. Semakin saham tersebut bisa bergerak lebih cepat dan lebih lebar rentangnya, maka akan lebih panjang core-nya. Dan juga ini titik-titik ini apa sih? Titik-titik ini adalah menentukan kepala sebelumnya. Jadi ke sebelumnya cacing itu ada di sini, sebelumnya kepalanya ada di sini. Jadi kelihatan historicalnya seperti apa. Ya. Dan juga teman-teman bisa mengukur kira-kira berapa hari lagi sih BBTN akan menyeberang ke sini, ya. Bisa kita forecast kira-kira ada berapa ya panjangnya. Panjang segini tuh ya kira-kira ada 1, 2, 3. Berarti ada sekitar 3 hari lagi. Ataupun di minggu depan. Di sini akan mulai ada pergerakan. Di BBTN. Kayak gitu. Ya, teman-teman bisa lihat pergerakan. Dan juga perhatikan. Di garis-garis ini nih, di garis X, di sumbu X ini adalah sumbu-sumbu krusial. Teman-teman bisa lihat BJBR di sini. Dia sudah dalam posisi begini nih. Oke, kalau kita perbesar ya, pergerakannya BJBR itu berarti dia udah mulai begini nih. Benar nggak sih? Dia akan mulai balik arah, tapi bisa lihat dia ternyata begini. Nah, ini kepalanya di sini. Benar kan?
Karena apa? Ini adalah garis yang krusial, di mana butuh momentum besar dan juga volume transaksi besar dia agar bisa memotong ke atas ini. Oke, teman-teman. Ya. Teman-teman kalau yang punya pertanyaan nanti bisa ditulis. Jadi semakin dia dekat ke sini, ini adalah titik penentuannya, dia bisa tembus atau tidak. Oke. Oke, kita jelaskan secara ininya ya. Secara materinya. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Lewat. Oke, teman-teman bisa lihat di atas. Di paling atas, cacingologi rotation daily. Chart daily. Itu adalah pemberitahuan untuk tanggal, waktu, dan chart tersebut ditampilkan. Teman-teman bisa ngecek, mengarah ke bawah, kanan bawah, cycle cacing, berarti bearish divergent. Saya coba gambarin. Nih, jika dia mulai ke arah sini, ini anggaplah Arto ya, dari jalan ke sini ternyata dia ke sini. Dia berarti bearish divergent. Ya. Kalau dia ada di sini, ngebentuk kayak gini, ini adalah bearish divergentnya dari sebuah saham. Oke. Silahkan dicek dulu, dilihat. Kalau teman-teman udah pernah ngelihat cacing di sahamnya masing-masing, kalau ada yang punya. Jadi, kalau teman-teman lihat, sorry. Kalau semua itu bergeraknya ke bawah, kalau teman-teman bisa ngelihat ke bawah kayak gini, Arto ini kalau misalnya dia mengarah ke bawah, berarti dia mulai melemah. Momentumnya dan tenaga untuk naiknya udah mulai berkurang, teman-teman. Bisa dipastikan kayak gitu, bisa kelihatan di dalam chart, di dalam order book-nya sudah mulai melemah, sudah mulai sepi dan yang lain, dia mulai turun ke bawah, melemah. Oke, ganti warna deh, lebih cocok. Nah ini. Oke, lalu berikutnya, kalau dia mulai ke atas, berarti cacing itu mulai menguat, apalagi kalau dia perputaran itu kayak gini nih. Nah, dia ke arah sini. Ini bagus banget. Momentumnya naik, volume transaksi besar gitu kan. Smart money-nya bagus. Dia pasti terdorong ke arah kanan atas di arah front runner ini. Nah, ini yang kita selalu cari-cari adalah kayak gini. Ya, saham-saham BBCA, BJTM, kayak gini BBNI, cakep nih. Dia sebenarnya mau turun nih, momentumnya udah turun, ternyata terjadi distribusi, balik arah lagi. Dia menolak untuk bisa turun ke arah sini, ke arah dark horse, atau di backslider dengan lama-lama. Dia balik lagi ke atas. Kayak gitu. Kita nyari saham-saham yang memang ada di area ini nih. Di area ini. Kita mencari saham-saham yang ada di area ini. Kalau misalnya pengen dapatnya lebih awal, kita cari saham-saham yang ada di area ini. Tentunya bukan seperti Arto. Maksud saya kayak gini. Yang bergeraknya seperti BBTN, yang dia mau menyeberang ke arah sini. Cuannya mungkin akan bisa lebih konsisten ya, maksudnya akan lebih, walaupun tidak sekali jebret besar, tapi dia akan naik. Terus contohnya kayak BBNI. Dari sini dia udah turun dan ternyata dia balik lagi ke atas, berarti dia menguat momentumnya. Akselerasinya juga bagus, maka dia akan balik lagi ke atas. Teman-teman bisa cek di dalam chart, candle-nya, dan yang lain-lain. Oke. Ya, penjelasannya. Jika mulai jarak titik di antara cacingnya itu mulai menyempit, seperti yang saya bilang tadi, dia mulai berdeselerasi. Jadi mulai berkurang tenaganya dia untuk naik. Transaksi volumenya dia mulai mengecil, dan yang lain-lain. Tapi kalau dia udah mulai panjang, itu mulai berakselerasi dia. Teman-teman bisa lihat yang BBNI dari yang sebelum-sebelumnya, dari titik-titik sebelumnya, yang terakhir ini lebih panjang kan karena dia berakselerasi seperti itu. Jadi sumbu X itu, teman-teman bisa mengartikan itu adalah strength, di mana kekuatannya bisa menembus atau enggak sih. Ya. Dan juga kalau sumbu Y itu momentumnya bagus nggak sih? Ya, kalau dia momentumnya bagus, strength-nya bagus, pasti dia ada di kanan atas.
Yang ada buletannya itu adalah posisi terakhir cacingnya. Jadi teman-teman bisa bedain mana yang kepala, mana yang buntutnya gitu. Nggak akan bingung ini cacingnya naik apa turun ya gitu. Itu ya. Oh iya, satu lagi. Ini dalam posisi bullish divergent nih. BJBR kayak gini udah mau nyebrang kayak gini ada di sini. Karena dia ada di backslider tapi dia membalik ke atas. Bullish divergent. Diagonal ya. Dengan yang tadi di sini bearish divergent, di sini bullish divergent. Yang tadi satu di sini, yang tadi satu di sini. Jadi teman-teman dalam menjustifikasi saham tinggal ngelihat aja, oh saham saya lagi gini nih, ya udah tinggalin dulu aja, kita switching gitu kan. Cari saham-saham yang begini deh, siapa tahu minggu depan udah ada di sini. Minggu depannya lagi udah di sini, minggu depannya lagi udah di sini, gitu kan. Udah di sini ya bagus. Gitu. Teman-teman bisa cek di lalu berikutnya teman-teman bisa cek lagi dari sisi chart apakah dia saling memotong nggak kayak gini. Kalau saling memotong kayak gini berarti dia linear. Saham-saham ini akan saling pergerakan harganya akan sama biasanya. Kalau yang berdempetan kayak gini. Kalau teman mau lihat, boleh cek di sahamnya. Biasanya dia hampir-hampir sama pergerakan. Kayak gitu. Sebenarnya cacing ini buat apa sih? Kok kita nggak bisa nentuin beli di harga apa atau di harga berapa? Ini adalah filosofi yang Prof sampaikan ke saya, bahwa cacimologi ini dan kenapa RRG itu ada di Bloomberg, ini digunakan oleh fund manager. Gunanya buat apa sih? Buat mereka cari tahu saham-saham apa aja yang bisa mereka collect untuk bisa ngelihat profitnya seperti apa. Contoh ya, salah satunya di sini. BJTM, misalnya ada fund manager yang udah pegang BJTM, dia akan sedang menunggu profitnya naik. Profitnya lagi naik aja terus. Ya, sama kayak BNGA. Nih, dia akan naik aja terus. Jadi misalnya kayak gitu ya pergerakannya. Portofolio mereka akan naik. Otomatis mereka akan berpikir, nanti ketika patah nih, kayak gini, dia patah tren, kayak BNGA, patah trennya dia ke bawah, ya kan, momentumnya menurun, strength-nya juga menurun, dia sudah tidak mau berakselerasi lagi, harus cari saham apa sih? Harus bergerak kemana? Harus pindah ke saham apa sih? Kenapa nggak coba BRIS aja? Kok BRIS? Lihat, dia lagi ada di bawah, dark horse. Ya kan, momentum menurun, strength-nya menurun. Jangan masuk ke situ. Makanya mereka bisa jawab, tidak akan masuk ke BRIS. Karena momentumnya lagi di bawah. Strength-nya juga lagi melemah. Lalu nanti switching-nya kalau dia patah tren nih dari BNGA, misalnya udah cuan, pindahnya kemana? BBTN dong. Kenapa BBTN? Dia ada kemungkinan probability untuk ke sini. Untuk pindah kuadran ke chaser. Ya. Oh, kayak gitu. Iya. Nanti mereka akan pindah ke chaser. Kenapa nggak BDMN? Wah, dia lagi di dark horse dan juga ke arah kiri. Ya kan? Mungkin ada distribusi di situ. Atau kita ke BBRI nih. Siapa tahu sekarang lagi bullish divergent. Balik lagi nggak nih? Ke atas. Kayak gitu. Mereka bisa switching, bisa melihat saham-saham itu secara langsung. Kanan kiri mereka bisa, oh iya, nanti kita switching pindah ke sini, nanti kita pindah ke situ. Ya. Cacimologi ini biasa digunakan oleh para fund manager untuk melihat pergerakannya. Dengan saham-saham yang terhadap dari indeksnya, terhadap dari sektoralnya, terhadap dari kawan-kawannya lain, kawan-kawannya yang lain. Teman-teman kalau pengen ngelihat chart kayak gini, bisa cek Pierce quote-nya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Untuk penjelasan cacimologinya, jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan di kolom chat untuk ditanyakan. Oh iya, ada apa ya? Chart jago ya? Coba chart jago deh. Untuk penutupnya, saya coba ke chart jago. Sebentar.
Itu dulu. Jago apa ya hari ini? Ini aja deh. Biar asik. Oke. Mana tadi chartnya? Oke, ini chartnya. Share screen. Oke, ini ada chart jago ya yang biasanya dipakai sama teman-teman. Ini baru dikeluarin sama Prof UK untuk dipakai teman-teman, dan ini cukup powerful ya karena teman-teman yang udah pakai dapat cuan yang cukup gede di sini dengan menggunakan chart jago. Gimana sih sebenarnya chart jago ini dipergunakan? Oke, kita coba ya. Teman-teman bisa lihat ini hal yang sama, saya ulang kayak tadi, HD histograf dan ini HD line. Oke, saya sebutin dulu yang sama-sama aja ya. Nih, ini adalah penggaris tadi yang pergerakan 2% dari setiap saham tadi. Ya. Oke, berikutnya. Nih, teman-teman bisa lihat. Oh, di sini ada kayak chart pentil ya. Tapi banyak banget pentilnya. Jadi, ini adalah modified yang namanya jago dengan warna candle yang sama. Tapi sebenarnya ini adalah chart jago. Prof buat ini lebih agresif daripada pentil. Makanya dia bisa keluar beberapa kali pentilnya untuk add-nya. Biasanya kan kalau pertama kayak gini, ini adalah first buy kayak gitu, terus ini add 1 gitu kan yang di sini ya. Lalu di sini kan berarti ini first buy, add 1, add 2, add 3, add 4 gitu kan. Ketika dia patah tren maka dijual kayak gitu. Sama, ini hampir dengan pentil. Kenapa di sini baru jual baru merah? Teman-teman udah bisa dapat gain dari sini ke sini dong. Kalau misalnya ngejualnya di sini, ya kan? Lalu teman-teman bisa rewrite di sini. Nih, dia ada pentil pertama lagi. Dan juga kenapa jago ngeluarinnya ada chart hourly, gunanya adalah untuk hal itu. Untuk bisa masuk lebih awal. Titik-titik pentil ini lebih agresif. Dia bisa hilang dan timbul secara cepat di jam trading. Makanya teman-teman jangan heran, tadi ada terus nggak ada, dan juga kenapa chart jago ada hourly-nya. Gunanya adalah untuk ini. Untuk mengidentifikasi hal ini. Ya, jadi kita bisa lebih agresif. Kalau BBK itu nunggunya di jam di jam perang, di jam-jam akhir bursa. Tapi kalau misalnya jago itu lebih agresif. Di jam bursa aja dia udah bisa kita eksekusi. Ya. Lalu ini seperti yang tadi, garis ini adalah yang leading, dan yang ini yang warna coklat ini di sini ini adalah yang lagging. Jadi ketika candle sudah mulai hijau dan memotong ke atas ini, maka dia akan berubah hijau, dan ini adalah menjadi salah satu seperti support resistannya, teman-teman bisa lihat. Kalau dia bisa nembus ini, wah lebih keren. Contohnya kayak gini. Ini akan jadi kayak support resisten kan di sini tuh. Dia bermain di situ-situ aja, naik turun di sini, tapi sekalinya dia tembus, dia naik. Ya, chartnya lebih mudah, bisa dilihat kayak gitu. Tapi pergerakan di bursanya, pergerakan di lapangannya, teman-teman ketika trading, ini jauh lebih volatile. Kayak gitu, jadi bisa lebih cepat ngambil keputusannya. Entah itu jual atau beli. Ya. Chartnya simple, tapi sangat aplikatif buat buat kita yang memang pengen high frekuensi ya tradingnya, pengen bisa dapat cuan gitu. Ini kan bukan berdasarkan jam, tapi daily gitu kan. Teman-teman bisa lihat daily di sini. Ini bisa dicek di chartnya masing-masing. Cara daily ini bisa dapat yang naik tinggi kayak gini, beggar kayak gini, ataupun yang pengen dapat secara harian. Cuman high frequency trading gitu, nyopet-nyopet, naik turun dapat di situ. Ya, di pentil pertamanya ini. Lalu teman-teman lihat di atas, ini apa sih yang warnanya ungu ini? Ini semacam indikator
ya teman-teman, ya, semacam indikator kayak tadi spektrum di bawah. Tapi ini adalah indikator anomali. Semakin dia beranomali, panjang nih ke bawah, ini berarti ada sesuatu hal yang patut dicurigai di bursa. Ya, lihat di sini, ini kan, nih, dan juga di sini. Dia mulai sideways di sini, berarti ada something nih di sini. Setelah dia selesai, lihat, di bagian ini dia hilang. Yang ungu-ungunya ini nih, warna ungunya. Berarti dia memang serius untuk naik. Ketika harga saham itu serius untuk naik, bukan hanya sekedar kocok-kocokan doang, dia akan hilang. Sama sekali menghilang. Dan pada saat ini, turun di sini, teman-teman bisa lihat, pada saat turun di sini serius terjadi penurunan. Jadi di sini serius terjadi distribusi. Sorry. Nih, di bagian ini serius terjadi distribusi. Dan juga serius terjadi kenaikan. Ya, teman-teman bisa lihat nih, ketika ada distribusi besar, di sini sama sekali tidak ada yang warna-warna ungu kayak gini. Kayak gitu. Simple sebetulnya chartnya, tapi bisa menentukan keputusan kita lebih cepat, lebih akseleratif lah putarnya. Oke, kita baca kolom chat. Kalau kayak gitu, share. Itu Pak Taufani tanya tuh BBK di chart atau DMA naik, tapi candlenya merah. Artinya apa ya Pak Mentor? Bentar, kita buka. Oke. Kita buka chartnya di DML ya. Oke. DML. Apa BBTN ya? Pertanyaannya, candle merah, DML naik, tapi candlenya merah. Oke. Mana share screen? Nah, share. Salah, belum dibuka. Aduh. Ntar saya lagi ngambil dari Telegram dulu. Oke. Oh, tadi BBTN ya. Oke, BBTN. Share screen. Kenapa sahamnya merah tapi candlenya masih naik? Candlenya merah tapi sahamnya naik. Oke. Lihat ya. Lihat. Di sini, pada saat ada akumulasi gini BBTN, bisa dilihat di sini. Sebelumnya ada distribusi besar. Dan juga belum ada akumulasi yang berarti, dia masih main di antara harga rata-ratanya. Di akumulasi rata-ratanya, di garis merah ini. Makanya dia belum berubah. Di candlenya belum berubah warna, malah di sini dia memberikan alert bahwa dia udah mulai berwarna merah. Dan bisa teman-teman lihat ya, di sini nih ada ganti ya warnanya, banyak magenta. Kita lihat ini. Nih, garis-garis ini nih, dan ini. Biar nggak kelihatan ya. Biar kelihatan. Nih, garisnya di sini. Dia memotong di sini, dia memotong di sini. Selama dia belum pasti ada di atas yang monthly ini, ya, trendline support resistance monthly-nya yang warna magenta ini, dia akan merah gitu. Jadi dia buat ngasih tahu, dia udah turun nih ke sini, dia balik arah. Hati-hati nih. Jadi ceritanya gini. Nih, di sini dia udah mulai warnanya pale, ya. Warnanya pink. Dia ngasih tahu, hati-hati, dia akan nembus ke bawah sini atau dia akan balik ke atas. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika dia udah warnanya pale, dia memberitahu dia akan turun ke bawah atau balik ke atas. Ya. Ternyata dia balik ke atas kan, tapi dia belum dibarengin.
dengan akumulasi yang bagus. Dan juga di sini lihat, di line-nya dia masih berhimpit. Kenapa ini masih biru? Karena posisinya dia belum breakdown ke bawah. Dia masih oke. Dan juga kenapa sih ini masih merah? Teman-teman yang saya bilang tadi, ada garis ini dan garis ini. Dia belum ada persis ada di atas ini. Lihat, dia masih ranging di sini nih. Nah, kayak gitu. Masih bikin range di dua support resisten nih. Itu kenapa dia warnanya merah terus. Coba kalau dia bertahan di atas ini. Dapat trendline yang monthly dan ini juga support resisten yang monthly. Maka dia akan bertahan. Maka dia akan jadi hijau, sorry. Oke, kayak gitu penjelasannya. Ada lagi yang lain? Adi, Ya. mau kasih kuis hadiah 1 paket BKB. Yang paling cepat dan bisa jawab dengan benar, kenapa candle-nya itu ada isinya merah? Menang. Yang sebelumnya kan kosong. Ya. Kali ini kan terisi tuh merah. Oke. Paling cepat dan benar. 1 paket BKB. Oke, yang aku cepat. harganya. Kuis nih. Boleh diketik. Tolong Ketik, bantuin ketik, Kak, no. tolong bantuin Di. Boleh open mic. Biar gue dapat bebek. Member nggak boleh jawab, admin nggak boleh jawab. Karena harganya turun, Ci. Siapa yang jawab? Harga apa Sebutin turun? nama. Harga Kurang apa tepat. turun? Dari di candle-nya itu kan ada isinya merah. Ya, Jadi harganya dari open ke close-nya itu turun. harga. Sorry, yang lebih jelas Ibu siapa ya? Ibu siapa? Lydia, Ci. Oh, Aduh, iya kenapa Bu Lydia tadi? Harga close-nya Ya, lebih kecil dibanding harga open-nya. di bawah harga open-nya. Ya. Salah. Ayo semangat, dapat BKB. Hampir benar Bu Lydia, dikit lagi. Terjadi distribusi ya? Salah. Salah juga ya? Kalau yang kiri kosong, yang kanan warna merah. Padahal sama-sama merah candle-nya, kata Cijani. Ayo, ini sering banyak dilupain nih sama member. Bu Lydia hampir benar. Harganya turun disertai dengan distribusi volume yang tinggi. Salah. Mau jawab aja nih. Salah. Kenapa? Yang kiri candle-nya kosong, Kenapa yang kanan sebelumnya warna merah. nggak ada transparan, yang candle hari ini ada isinya? Iya. Iya dia. Yang satu hollow body, yang satu ada isinya. Why? Trennya Why? masih turun. Tapi Ayo. Sebutkan Ayo. nama kalau yang mau ngomong, kalau yang mau nulis Hampir silakan. benar sampai gua suruh ulang, tapi kurang tepat. Sampai benar. Ayo semangat. Ayo, Pak Marco salah. Ini jawabannya mudah sebetulnya. Ayo. Pak Bambang sama kayak Bu Lydia tadi. Hampir benar tapi kurang tepat. Yang jual lebih kuat daripada yang beli ya? Salah. Pak Tafani salah. Ayo. Pak Hendra salah. Ayo apa? Kenapa candle-nya merahnya keisi yang sebelumnya transparan? Member BBK loh. Ada guidebook kan? Dibaca nggak nih bukunya? Chat DML. Ini kasihnya Koasun. Kasih candle kayak begini ya dia. Iya, betul. Ini khasnya dia, nggak ada di tempat lain. Awas aja kalau jawaban Cici karena pengen aja ya nanti. Karena aku pengen. Lo bisa jawab nggak? Dikasih waktu nggak nih? Ayo. Pak Bambang, kenapa harga kos di bawah harga di Surabaya? Salah. Salah. Kalau di guidebook mah bener itu. Bener. Seperti Salah. itu, hampir bener. Ada Pak Bambang. Aduh. Kan juga nggak bisa jawab, gue rasa. Aduh, Pak Bambang nanti di rotan kalau ada Sampai puasin ini. Nggak ada yang bisa jawab di rotan satu-satu nih. Harga saham naik, candle isi, harga saham turun. Salah. Berarti guidebooknya salah. Bukan guidebook yang terbaru kali, Bang Marcos.
Udah lewat jawab menit ya. Aku kasih clue ya. Clue-nya ada di order book. Yang punya sekuritas online trading bisa buka order book. Nah, di situ ada clue-nya. Capek deh. Ya udahlah, semenit lagi nggak bisa juga, kita sudahin aja lah. Jawab ya, gue pengen ke toilet, sorry. Gua aman. Aduh. Nggak ada hubungannya sama foreign, Pak Hendra. Itu kenapa kayak gitu tuh? Enggak, Budian salah. Karena aku pengen aja, katanya. Itu vice versa ya. Jadi apa yang terjadi di candle merah sama yang di candle hijau itu kebalikannya gitu loh. Sama aja nanti. Salah. Pak Safian, harga close kemarin lebih tinggi dari open. Hampir benar. Hampir benar. Nggak ada hubungannya sama volume. Pak Safian, lu hampir benar. Dikit lagi. Mendingan Pak Safian sama Bu Lydia sama Pak Bambang nyatu aja jadi satu. Ada hubungannya. Coba baca lagi guys. Yang harga open lebih rendah daripada harga close, dan penjualannya ya tingkatnya lebih banyak di merahnya ya. Ini Pak Pau ya? Lu salah 2 kali, Pak Pau. Salah 2 kali ya. Iya, salah. Ya elah. Lu Makanya Pau nggak lulus sama gue. aku nggak boleh jawab. Lu termasuk senior. Apalagi mentor, awal kagak boleh jawab. Enggak, makanya si Pau gue nggak pernah gue lulusin. Pak Markus lu hampir benar. Tapi keserimpet tuh open sama close. Udah selesai. Harga close lebih rendah dari open. Ya ini mirip-mirip. Pak Yosep, tadi Pak Henry juga, Bu Lydia, Pak Bambang, Pak Safian itu mirip-mirip. Tapi semuanya kurang tepat. Ada yang mau coba lagi? Apa langsung saya jawab aja? Jadi paketnya aman. Coba nanti dicek lagi ya. Jadi ini udahan ya. Kalau lihat di order book, kemarin, nggak ada hubungannya sama gap up, candle yang keisi itu. Iya, betul. Ya, Pak Bambang lu betul. Harga close hari ini lebih rendah dari harga close kemarin. Itu jawabannya. Harga close hari ini lebih rendah dari kemarin. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan sama open gitu, atau volume, atau apa aja tadi gitu loh. Harga close-nya lebih rendah daripada yang kemarin. Jadi dia keisi. Sama aja seperti yang hijau. Hijau transparan sama hijau yang full itu. Jadi Pak Bambang. Nggak ada di guide book. Buka deh order booknya. Lu buka order booknya. Gue capek-capek baca di guide book BBK nggak ada. Ada yang kecewa. Pantesan gue nggak lulus-lulus. 50 kan. Hari ini close-nya di 17.40, lebih rendah. Tapi di guide book BBK nggak ada. Merah. Merah full maksudnya. Gue baca-baca guide book BBK nggak ada. Bener nggak Adi? Ayo lu vote gua deh. Iya, betul. Betul. Ya udah. Sama aja seperti yang hijau itu. Coba diperhatikan baik-baik. Enggak lo, salah lo Cici. Itu di candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu mundur apa maju? Dari mana? Dari pink. Dari kanan ke kiri candle ke-6.
itu 1, 2, harga 3, 4, 5, 6. Yes. Nah, Yang hammer. harga Merah. close yang sebelumnya dengan harga close yang besoknya itu dia lebih tinggi loh. Kenapa dia candlenya Enggak. Close-nya hammer? tetap di bawah. Lu buka deh. Close-nya di atas dong. Close-nya di bawah dong. Ih, Lu lihat itu kan ke jarum. close-nya di atas dong. Tapi kan lebih rendah dari candle sebelumnya. Lebih tinggi dari candle sebelumnya. Dari candle ke-7. Ah. Bener gak? Cici mundurin. 1, 2, 3, Ya, 1, 2, 4, 3, 5, 4. Dari yang ke-7 mundur lagi ke yang ke-6 itu ya? 6. 6 ke 7. Nah, harga close 7 yang ke hari 6. ya 7 ke 6. Kalau dari kiri, dari kanan, candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 itu tutupnya kan sekitar 17.700 lebih. Nah, Yang pasti kita dari situ. lagi ke candle ke-7-nya, nah Uh-uh. itu close-nya lebih rendah daripada candle ke-6. Tapi dia candle ke-6-nya merah. Harusnya enggak. Berarti chartnya yang salah. Catnya salah atau gimana nih? Ya salah. Lu jangan panggil. Ya bener nggak kalau Cici bilang harga close hari ini lebih rendah dari harga close kemarin. Tapi di Ya. candle 6 dan ke-7, di candle ke-7 itu candle ke-6 itu close-nya lebih tinggi dari candle ke-7. Tapi dia merah. Iya, ditambahin sama tingkat kemiringan. Artinya dia belum nanjak. Masih turun ke bawah. Tapi Nah, pada berarti dasarnya jawabannya harusnya harga close dulu. Nanti kalau ada tingkat kemiringan, dari tadi nggak ada yang jawab. Bawa tingkat kemiringan, ayo. oh gitu. Nih, gue buka di Itu tuh tadi cat ya. apa sih? Tadi cat apa sih? Sebenarnya tingkat kemiringan itu juga ikut dihitung sama si Oh Koko. gitu. Tingkat kemiringan yang itu tuh, tingkat kemiringan yang panel yang tengah itu loh. Tapi Sama kan dia masih yang tadi Adi garisin. Tapi itu tadi itu emiten apa sih barusan? BBTN. Ih, si Pau penasaran, dibilang salah 2 kali. Oh, BPTS ya? BBTN. Jadi kita udahin ya Adi ya. Pak Bambang Pak Bambang. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 tanggal 10 Maret itu close-nya 17.05. Sedangkan tanggal 9 itu close-nya 17.00. Betul. Tapi sebenarnya panel yang kedua dan panel yang ketiga ikut dihitung. Itu menyebabkan dia transparan dan penuh juga. Jadi panel lilin yang keisi sama yang transparan itu mencerminkan dari harganya sendiri panel yang atas, panel yang kedua juga tingkat kemiringannya ikut dihitung, dan yang di bawah yang ada garis titik-titik itu di bar HD. Nah, di atas apa di bawah? Tapi itu udah ngejelimet banget. Kalau berdasarkan panel yang atas doang, berarti kan berdasarkan harganya aja. Betul. Basically ya itu. Basically kalau keisi dan merah ya berarti ditutup dari harga tutupan kemarin. Tutup dan tutup gitu loh. Itu aja sih. Ntar gue forward percakapannya ada di STC kalau nggak salah. Gitu ya. Oh ya udah. Lanjut. Oke. Thank you Pak Pau. Thank you Cici. Udah kritis. Ya Pak Om Pau nggak jadi dapat bebek. Bebeknya buat Caca aja deh. Bebek hidup. Udah, ada yang mau tanya lagi nggak? Berisik nih di sini.
Kok diem? Udahan nih Caca. Adi lagi nerima telepon tuh. Ya udah lu Tunggu nyanyi bentar. dulu. Siapa? Ompong mau nyanyi. Caca katanya konser Korea K-pop. Jangan, ntar bayar mahal lagi bayar tiket konsernya. Dijual terpisah sama paket BBK. Adi telepon pacarnya nih kayaknya sambil senyum-senyum lihat teleponnya.